Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Seluruh jajaran kepolisian Kabupaten Jombang, Polres Jombang yang sangat saya muliakan, wabil khusus Bapak Kapolres Bapak Agung Setio Nugroho, Wakapolres Pak Ari, betul ya Pak ya, baru kenal, yang insya Allah semua saja senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Bolong berdomani pancet karo sampean ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ya iya, di pagi hari ini di Yaumul Arba'ah, di hari Rebu, Polres Jombang tidak main-main. Walaupun di tengah pandemi semacam ini, keadaan sing gak penak, bayang loh, ceramah cangkem di masker yang dipenak. Saya kalau ceramah di kampung-kampung itu cerita, aku ceramah nang Polres Jombang itu disuguhi penak-penak kalau Pak Kapolres, tapi cangkem di masker apa iso batuk saudara. Los. Akhirnya aku gendeng hati masker. Marilah acara ini kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Berdoa semoga Pak Kapolres dan seluruh jajaran Polres yang mengadakan Maulid Nabi ini diridhoi Allah barokah. Dijauhkan Allah dari musibah. Digerojok Allah anugerah. Dan semoga Masjid Junnatul Fuadah ini diberi Allah masjid yang tambah barokah. Al-Fatihah. Judul dari acara ini dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kuatkan persaudaraan dan kepedulian guna mewujudkan Kamtibnas yang kondusif. Dari judul itu saya awali suatu saat sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini bermimpi dalam tidurnya. Sopo sing gak kenal sahabat Abu Bakar, sahabat yang pertama kali masuk Islam ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Masuk agama Islamnya Abu Bakar itu diawali dari bermimpi. Manusia ini masuk Islam, mu'alaf itu dalane macam-macam, torekohnya macam-macam, jalannya bermacam-macam.
Dan orang bisa masuk Islam itu bukan karena dakwanya siapa-siapa. Orang masuk Islam itu gak lepas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga sing rawuh kabeh iki didadekno Allah pelantara wong gak Islam gara-gara penuh sampean saged Islam. Allahumma. Moga-moga anggota Polres Jombang ini sebagai pembuka pintu kebaikan. Di Mongol itu sejarah mengatakan ada 40.000 orang Nasrani. 40.000 itu gak sedikit loh. Di majelis, di perkumpulan orang Nasrani tadi berjumlah 40.000. Di situ ada anjing. Lah kok anjing, lah kok kere iki dirantai. Di situ ada seorang yang ceramah. Orang yang ceramah ini isinya mulai awal sampai akhir provokator. Orangnya ini selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Didengarkan orang 40.000, disimak orang 40.000, disaksikan. Yang intinya menjatuhkan, meremehkan dan menghina Nabi kita. Lugu-lugu dengan apa Allah menggerakkan anjing ini marah. Akhirnya tangannya yang ceramah tadi itu digigit oleh anjing. Akhirnya salah satu orang-orang di situ berkata, makanya kalau ceramah jangan nyocot. Nek pidato gak usah kalian merendahkan orang lain. Nek pidato jangan sampai menjatuhkan orang lain, apalagi tokoh orang lain. Umat Islam akan marah. Kata provokator tadi yang berkata apa? Bukan karena ini anjing marah, karena tanganku duding-duding kiri. Wedi nek anjing tadi mau saya bunuh, maka dia membunuh saya. Dielekno itu gak gelem ngaku, salah gak gelem ngaku, jadi ditutupi angel. Iku nek cara bahasane basman angel temen turu. Iku nek ada ruang makne gak ngono, aku mbok ngiru tombone, gawe tombone ben masalah. Akhirnya di forum yang kedua dia melanjutkan lebih jelek lagi menghina Nabi kita. Akhirnya sejarah mengatakan anjing itu sangat marah, lepas dari kendalinya. Akhirnya lehernya orang yang menghina Nabi ini disantap oleh anjing, akhirnya mati di situ. Dari peristiwa itu orang yang menyaksikan 40.000 tadi semakin beriman kepada Nabi. Akhirnya beliau orang 40.000 yang asalnya tidak Islam menjadi Islam gara-gara anjing. Loh kayak gini loh ya Allah. Dan itu tidak lepas dari kemuliaan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh pidato sampai ledek lu guru Islam nolong siji luru. Kalah dengan anjing karena pembelaannya kepada nabinya. Akhirnya anjing semacam itu. Lah Abu Bakar ini masuk Islam itu diawali dengan apa Mbak Bolong? Bermimpi. Bermimpi matahari dan rembulan ini berada di dadanya, terus dirangkul karo Abu Bakar. Apa iso babalak sengenge karo bulan bododo? Iso wong ngipi. Ngipi kan keinginan, ngipi kan karep, tapi nek kelakon akan jadi kenyataan. Pak Agung ini datang di Jombang jadi Kapolres, langsung bisi saya, Babolong gimana kalau masjid ini dipugar, diperbaiki? Batin kuwi wong anyar kakean model. Wong anyar kakean. Masuk ke sini yang dipikir bukan apa-apa, masjid ini piye, wis api gimana lebih baik. Bahkan beliau tadi berpidato, aku punya rumah, malu kalau lebih baik dari masjidku.
Keagungan umat Islam itu, tanda-tanda kemuliaan umat Islam itu yang diagungkan salah satunya apa? Masjidnya. Makanya Bung Karno membuat masjid Istiqlal itu karena apa? Lambang daripada umat Islam itu adalah masjid. Belum gimana nanggone Pak Agung, aku setuju Pak Agung sampean bangun masjid iki, tapi dengan syarat enek gambare aja ngawur. Lapor babolong niku sebab aku sering ceramah di Polres Jawa Timur. Ada salah satu masjidnya yang gak kena didandani, awel bodine kulo ngebor gak karuan. Cuma kata sebut no daerah niku didandani Polres model opo gak iso bentuk karena apa? Ketara iku sing bangun Polres gak patek rukun iki. Saya gak main-main, ini masjid lambang daripada agama kita. Makanya Pak Agung monggo bangun masjid ini, tapi harus ada gambar yang baik. Mulai masjid iki wis api enek sing usul. Masjid ini jenenge ditambahi Masjid Agung Jannatul Fuadah, Masjid Agung. Mosok masjid bolong. Makanya arek-arek yatim, makanya bocah-bocah cilik, kowe di slogan wong Jombang, karnaval jadi polisi, monggo. Karnaval jadi tentara, monggo. Karnaval jadi kiai, monggo. Artinya apa? Jadi polisi, jadi tentara, tidak apa-apa, yang penting membawa agama. Jenderal Sudirman itu jenderal, tapi gak pernah batal wudu. Saiki kopral yang pemerintah dong. Jenderal Muldoko itu nyuwun sewu tentara bisa membuat masjid di Jombang. Jenderal apa? Ono masjid bolong, kalah karo jenderal. Masjid Muldoko, ngene menika cita-citamu dadi polisi, monggo. Jadi tentara, monggo. Kayak Pak Agung, aku jadi Kapolres akan membangun masjid, monggo. Itu diawali dari apa? Babolong ngipi, diawali dari cita-cita. Moga-moga mimpi yang mulia semacam ini terwujudkan dan menjadi mimpi yang barokah. Amin ya rabbal. Akhirnya sahabat Abu Bakar sowan kepada rohib pendeta, apa arti ngipiku? Beliau berkata, kamu mempunyai tanda, kamu nanti akan masuk agama Islam. Nabimu Muhammad, kalau nanti Nabi Muhammadmu sudah wafat, kamu akan melanjutkan perjuangan nabimu. Catat itu arti ngipimu. Mimpi yang rahasia ini dibawa oleh Abu Bakar mencari siapa namanya orang bernama Muhammad. Di Mekah pada waktu itu tidak ada orang bernama Muhammad. Nama Muhammad itu kado asli dari Allah, hanya untuk Nabi Muhammad. Jadi sak Mekah iki gak enek wong sing jenenge Muhammad iki, gak enek gak Nabi Muhammad. Karena apa? Nama Muhammad pada waktu itu gak gaul. Makanya kakeknya Rasulullah namanya Abdul Muthalib ketika menyuarakan kepada masyarakat, cucuku ku beri nama Muhammad, dinyek karo wong kampung. Apa artine Muhammad gak gaul? Akhirnya Abdul Muthalib bercerita, mengapa cucuku ku beri nama Muhammad? Karena saya pernah bermimpi. Loh, mimpi mana? Selamat cing teko gali tombokan ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Abdul Muthalib itu bermimpi, Bu. Mimpi apa Mbak Bolong? Punggungnya ini diberi Allah apa? Rantai emas. Rantai ini modot sampai ke pucuk langit menjadi pohon yang indah. Pohon itu ada daunnya dan bercahaya.
Rantai ini ke bumi arah timur, ke bumi arah barat. Ini artinya apa? Cucuku akan menerangi langit dan bumi. Ini orang yang terpuji, maka aku beri nama Muhammad, orang yang terpuji. Di samping itu Siti Aminah didatangi oleh malaikat Jibril. Iki anakmu Nabi akhir zaman, jeneng Muhammad. Maka nama Muhammad itu dari Allah, nama Muhammad itu dari kakeknya, nama Muhammad itu dari ibunya. Tidak ada orang semekah namanya Muhammad. Lah kok saiki wae babolong jenenge Muhammad, encene dikongkon karo agama Islam, nek jenengno anak tambah ono Muhammad. Makanya jeneng Muhammad saiki wis gak patek orsinil gara-gara kelakuane wong gak cocok karo jenenge Muhammad. Nggo penjara iku ono Muhammad dodol pitik. Muhammad penggaweane nyolong. Itu karena apa? Tidak paham nama daripada Muhammad. Maka dari itu nyuwun sewu, nama Muhammad itu nama yang agung, nama Muhammad itu nama yang mulia. Dari kepeduk Nabi Muhammad, Abu Bakar sangat-sangat takjub. Nabi Muhammad bertanya, "Hai Abu Bakar, kowe wis ngerti aku wong apik, apa kowe gak mlebu Islam?" Jawaban Abu Bakar, "Agama tidak main-main Muhammad. Kalau betul-betul kamu nabinya Allah, rasulnya Allah, mana stempelnya, mana buktinya?" Bola hoak. Dari jawabannya Kanjeng Nabi, "Hei Abu Bakar, apa kurang jelas aku dadi nabi? Kowe tau ngipi gendong rembulan, kowe tau ngipi gendong matahari, tok pangku, tok pepetno dodomu, diomongi rohib. Nek aku nabi akhir zaman, besok aku nek wis mati, kowe bakal tresno aku. Apa kurang jelas?" Abu Bakar langsung lublek. Sopo iso nebak kaya ngene kan Nabi Muhammad? Jajal saiki kiai sak Indonesia kok nebak corona iki marine kapan? Tebal kabeh. Karena semudi ku nek mari bintang Suraya Mei sama mendeli corona. Jadi hitungan Jawa, ku nek wis kepethuk huruf jim. Jim ku artine mingkem, mandeg, bongko corona entek. Kok nek wis mari Kole Sunan Bonang wis gawe nek corona tambah 3.000 tiap hari. Ayo komentar corona, bosok cangkemmu kon. Sulit. Nabi Muhammad itu bisa nonton semacam itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq langsung bersahadat, langsung masuk agama Islam. Lah sing diceritakno ini Abu Bakar bermimpi lagi, ngipine iki sangat ajaib sampai suaranya terdengar dari jauh. Sahabat Umar langsung dodok pintune. Abu Bakar, ngipi apa kowe Abu Bakar? Jawaban dari Abu Bakar, "Hai Umar, kumpulkan sahabat-sahabat yang senior. Aku akan menyampaikan mimpiku dari Allah." Barang wis kumpul, Abu Bakar bercerita, "Barusan aku bermimpi terjadi hari kiamat. Ternyata ketika terjadi hari kiamat, aku dikai bocoran karo Allah. Para nabi-nabi Allah itu berada di tempat yang mulia." Sapa iku malaikat wong sing ganteng-ganteng bercahaya, iku nabi-nabine Allah. Dalam kok gak mlebu surga? Nabi-nabi Allah tidak berani masuk surga tanpa persetujuan diimami Nabi Muhammad. Terus di mana sekarang nabiku Muhammad? Ayo kene tak dodono apa nek kepengin nabimu. Dadan Abu Bakar dituduno karo malaikat, Nabi Muhammad itu sujud. Sebelum Nabi Muhammad sujud itu serbane Kanjeng Nabi dijeber karo Kanjeng Nabi, digawe nutupi nerakane Allah, pintu nerakane Allah di tiang-tiang arsy Gusti Allah. Banjur Kanjeng Nabi dawuh, "Ilahi fihimul ulama." Ya Allah, mana kiaiku,
Mana orang pejuang? Di wong sing lunga kaji mabrur. Jangan kau masukkan neraka, ya Allah. Aku pemimpinnya, aku nabine. Ternyata besok di dina kiamat sing kaya ngene kok panase. Lah kok Kanjeng Nabi sujud, umatnya gak oleh siji mlebu neraka. Maka pintu neraka ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kok Kanjeng Nabi krungu swara Muhammad. Lah kok sing tok bengok sing sembayang tok ulama, sing tok bengok kiai-kiai tok. Lah umatku sing mendem piye? Lah umatku sing gak tau sembayang piye? Umatku sing gak rapi gendaan tok piye? Dadi lurah ke Jombang ku ya ana sing rakyate apik, ana rakyate elek. Mangane Pak Lurah iku nek pas pengajian kopian, ku nek Pak Lurah karaoke yo. Ya rakyate lurah iku ya ana sing apik ya ana sing elek. Wong jamane Pak Yusuf dadi Kapolres iku aku dikei PR iki Mbak Bolong polisi-polisi remet tuturono waduh beneran. Jadi saya pernah Pak Agung disuruh nyeramai polisi-polisi sing kasus iko gendaan, iko nunyuan sing wedok, iko bujukan. Iki repot, perlu wong elek niku nek tak setrum daya imunku sok kalah karo sing elek. Ya memang ada, pasti ada oknum polisi. Tapi di Jombang ini semoga diberi Allah semuanya barokah. Semuanya sadar. Amin amin ya rabbal alamin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Termasuk polisi kan di situ tugasnya. Pokoknya Mbak Bola ki jane kepengin gaul rek tapi kadung celuk kiai terus piye. Jenengan ya kepengin gaul tapi kadung celuk polisi terus piye, beban. Ya semoga-moga kita jadi apapun enjoy dan jadi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi polisi dipimpin Pak Agung ya ana sing oke, ana sing gak patek. Oke. Ana sing iya ya ana sing gak patek. Iya. Makanya jadi pemimpin kayak Pak Agung ini nek melok kitab Ihya Ulumuddin, nek melok agama Islam, pemimpin iku loro. Siji, pemimpin cara memimpinnya itu dengan uswatun hasanah. Pemimpin yang di depan yang ditiru anak buah. Pemimpin kepingin ngajak jamaah ayo. Jadi yo pemimpin jamaah kata ngajak jamaah ngomong tok wae. Ayo kabeh jamaah, jangan gak budal Pak, ngomong tak ketunggal. Pemimpin yang berhasil itu lesanul hal afsahu min lisanil maqal. Anak buah angel dikai contoh. Perlu contoh. Alhamdulillah termasuk Mbak Bolong ini santri sing dikai contoh karo yai ini. Mangane nasib tuku apik. Contoh gak akeh rek TV, termasuk aku dikai contoh bisa bentukno pondok, mara tuwa warisane ombo contoh. Angel tuturan kok. Barisan. Masya Allah tak dulu. Lah iya. Dicecek rai kok enggak. Saya mohon maaf ceramah pakai duduk, kalau berdiri nafas saya masih belum kuat. Saya masih 15 hari dari isolasi. Saya kiai yang kena corona. Padahal Mbak Bolong sudah sangat pemerintah sudah melok protokol, tapi terjadi semacam ini mungkin Mbak Bolong ditugasi Allah nerangno. Ternyata orang itu ada yang namanya corona. Tadi malam Pak Kapolres, saya sumpah nggak goro. Ada lurah itu nggak percaya corona. Mbak Bolong ayo salaman, saya dipaksa salaman.
Orang ini corona babolong, aku iki lurah. Tak pisu iku lurah, tak pisu greget. Kamu ngerti lah ya, wong sudah katain cangkem kau. Gak percaya. Tadi malam itu. Jadi Mbak Bolong habis bikin video sama Pak Munari, Mbak Munari itu banyak komentar Mbak Bolong muni ku alah muni ku politik tok. Datuk mau krewak ngono politik. Saya Senin masuk rumah sakit, malam harinya nggak bisa tidur. Tidur itu kalau sudah hang. Mbak Bolong, orang kena corona kalau parah itu seperti apa? Seperti orang yang mau mati ketika kita mau sakaratul maut, yaitulah orang kena corona. Jadi wong nek kate mati ku alamnya alam dua. Sikil ku iki nek sing nguasai bocah cilik, sikil tengen bocah gede. Kaya wong sak kampung lho melok aja ngomongan. Tapi aku terus mikir, aku sing enom, anakku sing cilik. Ayo terus no kan. Aku harus hidup. Terus sampai aku bongkok gara-gara apa? Corona, masa Mbak Bolong mati dibungkus kelontak kaki nih malaikat. Satu hari, satu minggu saya rasakan. Satu minggu ke depan mulai saya merasakan kesehatan, Bu. Mangan penak, ngombe penak, saya nggak merasakan apa-apa. Kemudian 13 hari saya di swab masih positif. Orang kalau kena corona itu kalau bernafas tidak bisa. Kayak Mbak Bolong begini. Ini Mbak Bolong nggak putus nafasnya karena nggak kena corona. Kalau kena corona sekali pasti putus. Dia nggak percaya cukur guru rumah sakit situ. Kon megap-megap. Kau ini gak percaya corona itu loro, dulu foto ke rumah sakit, gak mentol apa? Saya hanya tidur begini, gak boleh tidur tengkurap, gak boleh tidur terlentang, langsung datang corona. Ngini tak itu terlalu ekor dino, mau ke WC gak boleh. Dikhawatirkan apa? Kalau saya ke WC, energi saya habis, saya bernapas akan mati. Bagaimana kalau Mbak Bolong dipopoki, dipopoki kaki. Terus tak kakekmu dulu kan. Tapi karena berkat doanya teman-teman jamaah saya diberi Allah sembuh. Di SMS Pak Kapolres Kebel kata angkat. Wong gula darahku 500. Iya, sing marani aku wong wedok tapi gawe APD koyo astronot motore tok wae. Kakimu ayo apa? Nama saudara Muhammad. Saya tetap tidak mau salaman, saya tetap tidak mau Pak Lurah tadi ngejaga salaman, aku mau salaman. Karena kok orang yang habis kayak saya ini imunnya bertahan 3 bulan. Kalau tidak dijaga, bisa juga saya nanti bisa masih kena corona. Eman, rodo-rodo itu sing rambut sopot aja. Dosa ya gitu. Nama saudara Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu gak terima nek umat mlebu neraka. Ilahi fihimul ulama. Langsung dijawab karo Allah, "Hei Muhammad, umatku sing piye ku? Sing goblok-goblok piye?" Jawabannya Kanjeng Nabi, "Ya Allah, sak nakal-nakali umatku tidak pernah mensekutukan jenengan. Jangan kau masukkan neraka ya Allah." Ini satu poin dari Polres Jombang. Nek kepingin jadi wong barokah niru Kanjeng Nabi, kita harus mempunyai perjuangan. Jadi polisi, monggo. Jadi tentara, jadi kiai, monggo. Tapi dengan syarat satu seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan umatnya.
bertanggung jawab pada umatnya. Makanya Kanjeng Nabi gak ridho, gak lilo nek enek umatnya ini masuk neraka, tidak akan ikhlas Rasulullah. Ini poin yang pertama dari judul itu yang perlu kita sampaikan. Yang kedua, kalau kepingin Jombang ini kondusif, ya melok Kanjeng Nabi dadi wong sing berakhlak. Sekolah-sekolah, lembaga pendidikan itu nek kepingin barokah, sing penting itu akhlak. Inna bu'istu liutammima makarimal. Nah saiki polisi muni akhlak, tentara muni akhlak, kiai muni akhlak. Ditakoni akhlak iku apa? Embuk itu sepiye? Akhlak itu apa? Babolong kata Imam Ghazali, sing diarani akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, mendorong orang untuk melakukan perbuatan yang tanpa dipikir atau refleks. Jadi akhlak itu apa Mbak Bolong? Manusia ini mempunyai sifat bawaan, nek nglakoni apa-apa itu tidak pernah dipikir, yaiku jenenge akhlak. Saya punya yai namanya Mbah Yai Jamaluddin Ahmad. Mbah Yai Jamaluddin Ahmad bersama Mbah Yai Husain Ilyas meresmikan masjid keras di Jombang. Habis acara pengajian, kemudian maem-maem, habis maem-maem rokokan. Enak tapi saya kemarin kena corona aku gak rokok. Modal aku. Lah kok Mbah Yai rokokan, matur Mbah Bolong, mari mangat pedes ngene iki rokokan. Ayo iki rokokku, ayo rokokan bareng. Mbah Yai Jamal rokokan, saya rokokan, cuma bedanya apa? Mbah Yai Jamal kalau rokokan pakai tangan kiri, Mbah Bolong pakai tangan kanan. Rokokan itu kebiasaan, rokokan itu akhlak. Tahu orang ini biasanya elek apa api? Langsung aku disikut karo supir Mbah Yai Jamal. Mbah, sampeyan iki modho tambah berat puluhan tahun gak ngerti. Ya iku nek rokokan pakai tangan kiri. Karena rokok itu barang jelek makhluk. Lah kok barang elek-elek tangan kiwa. Habis itu Mbah Bolong kalau rokokan gak pernah pakai tangan kanan, selalu pakai tangan kiri. Pendak eling tok lali maneh. Membiasakan baik itu abot atau umabot? Ket mulai cilik ngoyo ambek ngadeg jajal sampe tuwek ngadeg terus. Gak enak nek gak ngadeg. Oh kakek ngono. Maka orang itu dididik dengan akhlak. Akhlak iki ono loro, Bu. Enek akhlak gawan bayi jenenge Jabaliyah. Enek akhlak yang bisa dibentuk jenenge akhlak iktisabiyah. Tangane bocah ket mulai cilik di sekolah dididik, dibiasakno. Aja lungguh-lungguh ngene iki nek gak suci. Aja makem iku nek gak suci. Nek mari gembul bojomu nang suci. Maka dibiasakan dengan baik. Bocah senengane mendem, bocah senengane ngoplo, kecekel, polisi diajar pirang tahun, mulai berubah. Ini merubah orang yang asalnya mendem tidak mendem. Ya kita ini. Ini jenenge merubah akhlak yang asalnya jelek menjadi baik dengan iktisabiyah, merubah akhlak gawan bayi sing gak kena dirubah. Maka di sekolah sangat penting apa Mbak Bolong? Pendidikan akhlak. Akhlak itu penting pol. Wong sugih berakhlak, sugih sing loman. Melarat berakhlak, malah gak akan cocok. Di Lopang Jombang kata goyang-guyu saiki. Lah kok goyang-guyu Pak? Saya nak corona Pak, ben bulan oleh 600.000 kali cangkruk. Oh yo urip kok kaya ngene iki Mas. Ono IBL kok kok enak ya Bapak. Akhlak itu penting. Ibadah apa nek gane akhlak dadi elek? Dadi polisi elek, dadi kiai
Jadi wong wedok elek, jadi wong lanang elek karena tidak dihiasi dengan akhlak. Bocah cili-cili ngene iki dikon pijiti bapak elak ibadah. Le pijitana bapak le pegele. Lah kok muni ngene. Ya, Pak. Gelem apa ora? Gelem, tuwek ngomong ngendang mengkurep. Pijiti ku api, tapi nek gak berakhlak jadi elek. Bareng bapake mengkurep dek ngadeg iki tuwek nyocot kaya mati. Duraka, Mbak. Duraka. Mijetiku elek, tapi nek mijetine ku mak mijetiku api, tapi nek gak berakhlak menjadi napa? Jelek. Maka mulai peringatan Maulid Nabi ini kita rubah tabiat kita rubah kebiasaan kita. Yang jelek menjadi baik. Yang jelek menjadi baik. Sing biasa contohnya rokokan gawe tangan tengen diganti tangan apa? Kiwa iku angel. Masya Allah polisi sing berakhlak iki monggo sedanten dahar polisi sok sopan kaya ngono iku subhanallah. Mulane polisi gak sopan ku yo pancen. Loh, gak tau mangan ngono kromo. Astagfirullahaladzim. Para rabu, para hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dari peringatan ini kita rukun. Kita menciptakan persaudaraan, apalagi kondisi pandemi semacam ini. Gak wong gak tambah sugih, wong tambah melarat, wong gak tambah tenang tapi tambah gelisah. Judulnya corona. Corona itu nek cara babolong adalah penyakit gila. Sing kena corona pasti gila. Pasti gila. Gila piye babolong, gendeng babolong karena jiwanya terkuasai oleh virus corona. Dunyane gendeng kabeh, sing kena corona ya kaya kena corona, ditabrak-tabrakno semacam ini. Maka kalau ini dikembalikan kepada Allah, ini cobaan kita ke semuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian yang overdosis kepada kita. Maka Polres kepingin gue Jombang kene solawatan yang datang ribuan, tapi karena corona. Jadi nyuwun saya Pak Agung dari Polres dok ini gak tahu iso action maskeran tok. Gak tahu sambutan di lapangan. Belum gak gelem trimoan Pak Agung. Bulan mulut ngene Pak Agung sedina ping 5 cangkemku payu nek wis kena corona iki sedina. Terus nek kancane remuk sawen nek arek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai penting salah lagu nggih. Demi Rasulullah terus saya doakan. Grup sholawat ini lagu sak lagu, Agung sak lagu, enggak apa ya? Lagu bersolawat bareng-bareng apa sing penak isuk bersama ingat Rasulullah, besok-besok semuanya dapat syafaat Rasulullah. Rasulullah pasti menjawab apa yang pernah kita minta, apa yang kita doakan sekarang. Ini hari yang mulia. Pak Agung dan Polres Jombang punya cita-cita membangun masjid rumah Allah. Ya, tidak main-main, masjid ini malati, masjid ini malati. Ini disalahgunakan. Tapi negatif salah guna atau sangat berkah. Beliau mempunyai niat yang baik, niat yang mulia. Semoga diridhoi Allah dan diberi Allah. Ayo, apa Anas? Sallallahu Rabbuna.
Karena faktor kesehatan, daya ingat saya juga belum sempurna, suara saya juga belum sempurna. Saya tadi itu sebelum ke sini sudah ngombe obat pakai kalau demi Pak Kapolres, karena beliau memotivasi saya ketika di rumah sakit habis pulang. Di samping itu kemarin itu desaku itu kecolongan sapi ku 6. Iki nek gak balik isin aku dadi kiai. Aku nek wong nyolong sapi ku diwacana wasamani wa thoriq ping 41. Tak waca tok nek polisi ini gak mlaku. Saya sehari pulang langsung Pak Kapolres tak SMS, tolong dan sampean golek kena apa jenenge sapiku. Sakno oleh kecil kok hilang. Alhamdulillah gak sampai 1 minggu alhamdulillah bisa kembali. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih kepolisian Jombang. Masyarakat Paku Jalur, terima kasih. Sapi 6 balik kabeh sitoke bongko. Aku wis gak njaluk apa sakno, wong ngarep-ngarep itu sakno. Wis 80 titik oleh 15 juta. Aku 15 juta sekali tampil mlayu nek akhire. Bukan Jawa ngene iki Pak. Ngene iki gubernur bupati hari ini ya cek iso lah golek sebutan. Nekati ya dudu menekati ya nyonyor takon iki bisa. Wis muga-muga polisi-polisi oleh rezeki sing gak disangka-sangka. Amin. Anak-anak iki dadi anak sing barokah. Keluargane barokah. Al-Fatihah.